Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi ini kita bisa kembali berkumpul di tempat ini untuk memuji dan mengenaikan nama Tuhan. Mari kita, seberapa kita yang ada saat hari ini, mari kita berdiri, kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita memulai ibadah kita pagi hari ini dengan segala kerendahan hati dan dengan segala pengucapan syukur serta semangat yang baru bagi hari ini.
Kami bersyukur Tuhan, kami menjadi bagian salah satu bagian daripada Engkau ya Bapa. Kami mau menjadi jemaat-jemaat yang taat Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam sepanjang hidup kami ya Bapa. Teruntuk untuk dalam satu minggu ini ya Bapa, di mana kami bisa kembali berkumpul di tempat ini ya Bapa. Kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu dengan penuh sukacita Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus hadir di tempat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan ketika satu dua orang berkumpul maka Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan dengan kekuatan kami ya Bapa. Kami percaya anugerah-Mu mengalir bagi hari ini Tuhan pada jemaat-jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersiapkan ibadah kami Tuhan hari ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk kunci-kunci yang belum terisi pagi hari ini ya Bapa. Engkau timbangkan jemaat-jemaat-Mu pagi hari ini di tempat ini, tidak kurang satu apapun ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami ya Bapa, mungkin saat ini belum bisa hadir ya Bapa di tempat ini ya Bapa. Kau pilih satu persatu ya Bapa, daripadanya ya Bapa, apa yang menjadi persoalan yang Kau yang lebih tahu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh jemaat di tempat ini yang sudah hadir ya Bapa. Kau jawab satu persatu pribadi demi pribadi Tuhan. Kau tahu apa yang menjadi persoalannya ya Bapa. Kau jawab hari ini melalui ibadah pagi hari ini mendapatkan kebebasan, mendapatkan kemenangan Tuhan. Kami siap Tuhan untuk membuka ibadah kami hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Ada sukacita, ada semangat bagi hari ini. Puji nama Tuhan. Kalau gitu boleh kiri kanannya disalami dulu sambil berkata Tuhan Yesus baik hari ini ya. Puji Tuhan. Ayo disalami kanan kirinya, saya beri waktu. Puji Tuhan. Seberapa kita yang ada pagi hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu saya mau undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mau sorak-sorai, kita mau bersemangat menyenangkan hati Tuhan.
Ada sukacita pagi hari ini, kayaknya masih pada lemes ya. Jangan terdistract karena kursi-kursi yang masih kosong. Kita seberapa kita yang ada hari ini, kita mau tetap semangat, mau puji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita lanjut pujian yang kedua. Mari kita silakan duduk. Boleh duduk Bapak. Bapak terdistract kayak gini saya. Kita lanjut dengan pujian kedua ya. Yang kemarin anniversary pernikahan, udah kan hari Rabu, minggunya belum. Apa? Kita cuma selisih 2 hari ya memimpinnya. Oke deh, kalau gitu perwakilan saya mewakili suami saya. Sebenarnya anniversary-nya itu kemarin, minggu lalu, tapi lupa dua-duanya. Gak ada yang ingat. Ingatnya itu ketika malam, saking apanya kita juga nggak tahu, tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus menyertai perjalanan pernikahan kami yang ke-6 ini. Bukan hal yang mudah, di tahun-tahun yang sulit kami dapat melewati, dan kami percaya ke depannya kami tinggal menuai keberhasilan dan kebahagiaan. Amin. Terima kasih Bu Gem, Pak Gem semuanya atas doanya.
Semoga Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Oke, selanjutnya kita mau persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sambil menunggu kita jalankan pujian. Pujian dulu dari kaum pria. Oke, silakan. Seberapa yang ada kaum pria? Ayo, ada ratusan kaum pria nih yang sudah hadir. Mami, LCD mami.
Walaupun lagunya diganti tapi semangatnya tetap terasa. Amin. Oke, selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik, persiapkan yang terbaik untuk Tuhan untuk kali ini. Mari kita jalankan persembahan. berlipat kali ganda. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita bawa pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Glory Yesus.
Tuhan. Kudus Tuhan, kudus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory to Jesus. Mari sembah. Mari kita bawakan refnya nanti dengan kasih Kristus. Memijar yang akan pimpin doa untuk firman Tuhan dan Kudus namamu melingkupi kami pada hari ini. Engkau sudah melayakkan kami dengan kasih. Kami berterima kasih Tuhan untuk karya salib yang sudah Engkau ukir di atas bukit Junjung. Kami berterima kasih untuk anugerah keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami dengan cuma-cuma. Dalam pagi hari ini ada rasa ucapan syukur dari dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Ketika kami memandang salib, kami menemukan cinta-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Ketika kami memandang salib, Tuhan, ada anugerah terbesar yang Engkau anugerahkan kepada kami setiap kami pagi hari ini. Dan Engkau tetap menyertai kami sampai kehidupan kami berakhir. Dan penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami, Tuhan. Pagi hari ini biarlah kami merasakan kasih itu ada dalam hidup kami. Selalu mengalir dalam hidup kami, Tuhan. Bahkan di masa-masa sulit dalam hidup kami, ajar kami untuk selalu memandang salib. Di situ kami menemukan kekuatan yang baru. Di situ kami menemukan ada kekuatan yang luar biasa yang mengokohkan iman kami tetap terus memandang Engkau di dalam masa-masa sulit kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya pagi hari ini, apapun yang kami alami, apapun yang sedang kami lewati, apapun yang ada di hadapan kami, apapun yang kami rasakan, biarlah itu ada cinta kasih di dalamnya, Tuhan. Karena penyertaan-Mu selalu sempurna atas hidup kami. Engkau tidak pernah gagal,
tidak takut Tuhan. Iman kami tidak pernah goyah. Karena firman-Mu yang akan memampukan kami pagi hari. Kami yang datang ke segala letih lesu beban berat, biarlah di bawah kaki kami mencurahkan segalanya Tuhan. Karena kami tahu ada kuasa di dalam ibadah yang kami kerjakan pagi hari. Kami tidak akan pulang dengan sia-sia. Ada kekuatan baru, kebenaran baru yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami tidak peduli sebesar apapun kesalahan kami, asal Engkau ada dalam hidup kami, menyertai kami, menghindar dalam langkah kami. Kami akan tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya rencana-Mu tidak akan menggagalkan dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Urapi kuasa yang kuasa lewat bibir mulut hamba-Mu. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu pagi hari ini. Tegur kami Tuhan, kuatkan kami, limpahi kami dengan kebenaran-Mu Tuhan, agar dunia tidak memojokkan kami, agar dunia tidak menipu kami Tuhan. Karena firman Tuhan ada kuasa yang besar di dalam. Dan mengucap syukur Tuhan untuk setiap persembahan yang kami berikan kepada-Mu pagi hari ini Tuhan. Mungkin tidak bisa membalas kebaikan Tuhan, tapi dengan setiap usaha pekerjaan kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau berkenan memberkati usaha pekerjaan kami. Apa yang kami kerjakan, setiap tangan-tangan ini Engkau berkati Tuhan, sehingga mengalir berkat itu dalam hidup kami. Kami boleh memberkati orang lain Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Siapkan tanah hati kami dengan baik. Berikan kesuburan untuk tanah hati kami, sehingga firman Tuhan yang ditaburkan pagi hari ini tidak berlalu dengan sia-sia. Karena rasa ngantuk kami mungkin, karena rasa malas kami, karena segala sesuatu yang mungkin kami hadapi Tuhan membuat kami hambar dalam menerima firman-Mu pagi hari ini. Berikan kami semangat untuk kami menerima firman, agar firman Tuhan tertanam dalam hati kami, menguatkan kami di masa-masa ke depan. Kami menyambutnya dengan firman Tuhan pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh terima kasih Tuhan, dengan penuh cinta kami menerima firman pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Kata Maria begitu. Haleluyanya harus bernada. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, ya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebagaimana kita ada saat ini, ya walaupun agak dingin ya, saya agak dingin Bapak Ibu. Walaupun kerja tadi udah beres-beres, peringatan cuma dingin. Ya, Bapak Ibu dingin kan? Ya berarti sama. Kira cuma saya aja ya. Puji Tuhan. Tema pagi hari ini yaitu merespon firman Tuhan dengan iman. Ya, dalam membaca firman Tuhan, Alkitab, dalam mendengarkan khotbah, baik di gereja kita, baik di YouTube maupun dimanapun, kita itu diberikan dua respon. Ya, yang pertama itu respon logika. Ya betul, karena kita diberi hikmat, benar kan? Ya kan? Kita itu diberikan hikmat, jadi kita itu bisa merespon firman Tuhan itu dengan logika. Seperti apa? Jadi contohnya kita bisa mengecek kebenaran apa yang disampaikan. Itu kita pakai logika kita dulu. Ya, apa yang disampaikan oleh Alkitab, apa yang disampaikan oleh pengkhotbah atau yang membawa firman, kita bisa cek secara logika. Ya,
Di perjanjian lama itu hampir banyak logika yang kita pakai. Karena apa? Karena di situ ada hitung-hitungan. Ya, di situ ada hitung-hitungan bagaimana cara membuat bayi Allah. Apa yang dipakai, bahannya apa saja, itu semua pakai logika. Enggak pakai istilahnya menghayal, enggak. Semuanya terperinci oleh Alkitab catat. Pembuatan batra, ya semuanya terperinci. Pohon apa yang dipakai, kayu apa yang dipakai, tempatnya di mana, ininya di mana, semua terperinci. Bahkan kisah Daud dan Goliat, ya, ukuran Goliat, ya, bajunya, tingginya, besarnya ditulis secara rinci. Ya, itu merespon secara logika. Ya, satu lagi contoh mata uang di Alkitab. Bapak Ibu tahu mata uang di Alkitab apa aja? Ada yang tahu? Jerisko tahu? Jangan dolar aja sih. Ada yang tahu? Bang Gufan? Ada tahu? Hah? Sikar salah satunya. Ada lagi yang tahu? Ya. Anak mudanya habis nih. Yang baru masuk ke SMA katanya ada harus ke sekolah hari ini. Termasuk Rizka, ya. Nggak tahu yang lainnya ya. Feby makanya nggak ada sama si Latuna. Saya bacakan ya. Mata uang salah satunya di Alkitab itu sikar. Ada yang namanya bekat. Ada yang namanya dinar. Ya. Ada yang namanya talenta. Kita sering mendengar yang namanya talenta, benar nggak? Ya, yang dimana kisah seorang pengusaha atau tuan yang memberikan talenta kepada hamba-hambanya, benar? Berapa talenta saja, Bapak Ibu? Ini pakai logika loh. Daya ingat kita 1, 2, sama 5. Nah, ini kalau kita pakai logika, merespon firman Tuhan, 1 talenta itu berapa? Bang Bukan tahu? Tahu nggak? 1 menit. Saya juga nggak tahu kalau nggak saya cari. Ya, karena saya cari, ya Bapak Ibu. Nah, saya ambil contekannya dulu ya, biar Bapak Ibu sama-sama belajar. 1 talenta itu bervariasi, ya, tapi itu menunjuk kepada satuan berat logam, baik itu perak ataupun emas. 1 talenta setara dengan 34 gram, ya, perak. 34.000 gram perak. Jika dikalikan harga logam mulia saat ini sekitar 1.200.000, ya, sampai 1.400.000 per gram, berarti 1 talenta itu 40.800.000.000 hingga 47 miliar. Gede nggak? Sugi dadakan. Dapat cuma 1 loh. Ya, benar nggak? Sedangkan tuannya itu ngasih 1 kepada hamba, dikubur loh, 40 miliar dikubur. Ya, enggak diolah, enggak diapa-apain. Kita merespon firman Tuhan secara logika. 1 talenta, apalagi 2, apalagi 5. Itu kalau dihitung dengan emas atau logam mulia. Ya, nah pada pagi hari ini kita belajar, ya Bapak Ibu, kita merespon firman Tuhan secara iman, ya, atau disebut juga bisa dengan spiritual kita, secara rohani. Ya, contohnya apa yang harus kita respon secara rohani? Kejadian bangsa Mesir di padang gurun. Kaki sendalnya nggak pernah ganti 40 tahun. Secara logika benar nggak? Bisa nggak itu? Enggak. Siang dia dikasih tiang awan biar adem. Malam nggak gelap karena ada tiang api. Dikasih makan roti tiap hari dari surga, nggak ngolah loh. Roti itu belum ya, nggak ngolah. Kalau secara logika nggak bisa, mana mungkin. Berapa ribu tepung itu yang dibikin. Berapa roti itu yang suruh buat MPG juga nggak sanggup. Betul? Ya. Ada juga yang 5 roti dan 2 ikan. Sisanya berapa? Ada yang tahu? Masih ingat? Berapa bunda? 12
Secara logika hitung-hitungannya bagaimana? Nggak bisa. Kalau kita meresponi dengan iman, itu kita bisa. Terjadilah seperti yang Tuhan sampaikan, 5 roti dan 2 ikan. Air minum, saya minum ya. Biar nggak ngantuk. Air minum ini bisa jadi anggur di tangan Tuhan. Kalau secara logika, secara hikmat, nggak mungkin air loh, bayu biasa, bayu putih, rasanya tawar, bisa jadi anggur. Itu adalah kalau kita merespon firman dengan iman. Segala sesuatu yang mustahil ya menjadi mungkin, menjadi terjadi. Ya, kita buka ayat kita di Yohanes 4 ayat 46. Yohanes 4 ayat 46. Ya. Saya bacakan. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Ya, saya ulangi lagi. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sakit. Lanjut 47. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, nah kalau kita baca firman ini secara logika, ini Yudea ke Galilea berapa jarak? Saya gitu kadang. Kemarin saya baca firman di Kisah Para Rasul, pelabuhan Indah itu ada nggak? Ada sampai sekarang. Masih ada batasannya mana, ininya mana ada, ya. Tapi kita nggak semuanya bisa pakai logika, ya. Pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang menyembuhkan anaknya, ya. Pegawainya ini, pegawai istana ini datang kepada Tuhan Yesus, lalu meminta supaya Tuhan Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Ayat 47. Ayat 48, maafkan. Lanjutkan. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Nah, ini Tuhan Yesus menegur. Dia datang kepada Tuhan Yesus karena apa? Karena waktu dia melihat kejadian air menjadi anggur. Lanjut 49. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Tetap merengek, meminta, memohon, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Ya, terus lanjut 50. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Ini tanda seru, berarti kenceng ngomong itu Yesus. Pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Ayat 51. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Oh, baru di tengah jalan, nanti saya bahas. 52. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Lanjut 53. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia percaya, ia dan seluruh keluarganya. Ayat 54. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Kisah ini ditulis dengan 3 Injil, ya. 3 Injil menulis kisah ini, tetapi beda versi. Kalau Yohanes, Matius, ya, kalau ditulis, ya, Lukas dan Matius menceritakan tentang seorang perwira. Perwira berarti maksudnya dalam tentara, ya. Kalau ini yang ditulis tentang anaknya yang sakit, pegawai istana. Ya, pegawai istana ini bukan hamba loh, bukan istilahnya tuh bukan ASN, bukan, tapi atasnya, ya, setara dengan menteri. Kan. Orang penting bukan Bapak Ibu. Orang penting kan punya duit nggak kalau menteri?
Om Ali. Punya kan, orang kaya kan. Nah, tetapi dia orang terhormat, ya, terkenal. Dia mendengar Yesus, ya, yang ada di Galilea, lalu mendatanginya. Enggak nyuruh orang, dia datang sendiri. Ya, sehebat apapun kita di dunia ini, kita ini terbatas. Kita nggak bisa melewati batasnya Tuhan Yesus. Ya. Waktu zaman COVID, Bapak Ibu tahu zaman COVID merasakan semua kan? Ya. Virus itu nggak kelihatan sama sekali, nggak kelihatan di mana, dipegang nggak bisa, ya, dilihat nggak tahu kayak gimana bentuknya. Tapi bikin orang banyak mati. Ada yang orang hidupnya bergajilan selama COVID nggak ada. Rata-rata itu banyak yang pada berdoa, banyak yang pada memohon kepada penciptanya. Supaya apa? Supaya diselamatkan. Supaya apa? Supaya kita tetap hidup. Kita tuh nggak ada apa-apanya. Kalau kayak kemarin tahun ini dikasih lagi lah. Kalau bisa jangan sih. Ini aja udah susah ya. Ekonomi sudah benar-benar diambang. Wow, gitu kan. Ini aja terasa. Ya, gas sudah susah, pertalite sudah susah. Ayo, oper-operan terus. Apa aja susah. Tinggal nunggu beras, untung beras telur turun. Ya, karena yang medianya nggak jalan. Ayam turun. Coba nanti Senin mulai lagi. Naik lagi mereka. Ya, tapi kita yakin dan percaya umat Tuhan yang percaya kepadanya dipelihara. Amin. Ada beberapa kisah dalam ayat yang saya bacakan tadi. Yang pertama, yaitu meminta kepada Tuhan Yesus. Ya. Minta aja sama Tuhan. Tuhan tahu kok kita itu minta, nggak dilarang. Minta sama Tuhan Yesus. Apapun jabatan kita, apapun ya permasalahan kita, minta. Mujizat pertama air menjadi anggur, yaitu yang minta siapa? Ibunya Yesus. Ya, mujizat yang kedua yang meminta siapa? Seorang ayah, bapak-bapak meminta kepada Tuhan Yesus biar anaknya hidup. Minta aja. Matius 7 ayat 7 Pak. Pindah dulu, nanti balik lagi. Matius 7 ayat 7. Bapak Puan bisa bacakan? Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka akan didapat, tokal maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Ya. Ayat ini ya semuanya melakukan sesuatu. Ya. Yang pertama, mintalah. Kalau orang minta dari jauh atau dari dekat? Dari dekat. Bunda Loni minta permennya dong. Orang makan permen ya. Waduh. Dari dekat. Kalau mau minta itu harus gimana? Ngomong. Ngobrol sama manusia. Umiin, saya minta daunnya itu. Deketin Umiin kan? Deketin, melakukan sesuatu, deketin. Nah kalau kita minta sama Tuhan apa? Berdoa. Baik itu di kamarmu, baik itu di gereja. Kalau kita berdoa di gereja dan di kamar kita, walaupun berbeda tempat, ya kuasanya sama Bapak Ibu. Ya. Apalagi kalau di gereja, engkau semakin didukung. Ya. Mau semakin didoakan, bukan berdoa sendiri saja. Kalau di kamar kita berdoa diri sendiri kan. Tapi kalau di gereja, Bapak Ibu Gembala mendoakan kita. Double porsi, betul? Jadi kalau nggak ibadah rugi. Amin. Yang kedua, carilah. Apalagi ini nyari. Ini nggak mungkin nggak bergerak, nggak melakukan sesuatu. Ini harus melakukan sesuatu. Saya mau gunting kuku saya itu ditaruh di toko. Berarti kalau dari dapur saya harus pindah ke toko, ambil gunting kuku supaya saya menemukan. Nah, kalau kita mau cari Tuhan, apa yang kita harus cari? Baca firman Tuhan.
Baca Alkitab, dalami itu Alkitab. Bukan hanya baca sekilas saja, ya, tapi dalami dulu. Satu pasal aja gak usah banyak-banyak. Nanti pusing, ngantuk. Kalau banyak-banyak ngantuk. Satu pasal aja, tapi dalami. Kalau pasalnya juga panjang, ada kan satu pasal ayatnya 1 sampai 30 atau 40. Kayak ini kan yang tadi saya kita baca kan sampai 54. Walaupun beda-beda cerita, ya asik kalau yang kayak gini. Tapi kalau yang panjang itu, apalagi mengenai sejarah, makin cari. Ya, yang kedua ketok pintu, ketok hati Tuhan. Tuhan tuh udah kasih hatinya kepada kita. Ya, ketok aja hati Tuhan, melangkah mendekati Tuhan. Jangan menjauh. Apalagi semakin didekati, semakin menjauh. Kalau Tuhan sudah nambah, ya saya nggak macam. Tuhan adalah Allah yang cemburu. Ada yang kita bukan saya kadang-kadang. Tuhan adalah Allah yang cemburu. Jangan ada Allah lain selain Tuhan. Ya, di perjanjian lama, di perjanjian baru, Allah adalah Allah yang cemburu. Dia nggak mau dijualin, Bapak Ibu. Ya, dia itu mau spesial. Walaupun kita punya suami istri, Tuhan itu nomor 1. Amin. Istri suami itu nomor 2. Tuhan itu nomor 1. Karena keselamatan kita sama Tuhan Yesus, bukan sama istri kita, bukan sama suami kita. Tapi kita bisa mengajak suami kita atau istri kita untuk selamat. Mengingatkan dia untuk selamat. Karena semuanya itu kita yang mengerjakan sendiri-sendiri. Saya nggak bisa gendong Tasya untuk dia selamat, nggak bisa. Dia akan menjalankan keselamatannya sendiri. Ya, mintalah, ya. Apapun masalah kita minta. Tuhan mau loh. Ada waktunya juga Tuhan mau kita meminta kayak seorang bapak anak kepada bapaknya ini. Ya, kalau saya kadang bingung kalau Excel nggak minta apa masuk Alfamart. Kemarin ya saya ajakin dia ngambil stereo di Mama Elis ya. Hampir Alfamart dulu, soalnya ibu negara suruh beli kecap, beli ini, beli itu ya. Udah mampirlah sekalian ke Alfamart. Terus aku tanya, saya nggak turun, ngapain Bi? Ya mau adem boleh, kata saya. Mau adem kan enak adem Alfamart, Indomaret. Turun aja gini. Terus intilin saya tuh. Karena saya nggak ngomong soal jajan gitu kan. Intilin saya sering kan dia udah, Bi jajan ya, gitu kan. Ini kok tuh, anaknya nggak minta. Kita ambil jajan kata saya, kalau lebih dari 10.000, saya batasi kok kalau jajan anak. Karena itu jajan, kecuali makan. Kalau makan ayo, ya. Kalau makan misalnya makan apa? Misalnya makan mie ayam, ayo. Bakso, ayo. Walaupun itu baksonya kata 35.000, ayo. Tapi kalau jajan kenapa? Karena itu sosis, ciki, itu nggak baik. Ya walaupun bakso sebenarnya nggak baik, cuma kan lebih mengenyangkan ya. Ya minta, saya aja aneh waktu Excel nggak minta masuk ke Alfamart, apalagi Tuhan. Manusia itu penuh dengan masalah. Manusia itu penuh dengan keluh kesah. Kalau kita berkeluh kesah sama manusia, ya cuma mentok di dia. Kalau dia bisa bantu, kalau nggak bisa kita kan yang semakin susah. Berkeluh kesah sama Tuhan, bicaralah sama Tuhan. Ya, karena Tuhan itu sumber jawaban dalam hidup kita. Siapa saja, mau orang tua, mau anak muda, mau wanita, mau pria, ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaannya di mana? Ada yang tahu? Oh, ini tahu nggak? Orang banyak khotbah, banyak cerita. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yuk kita bahas yuk. Seperti apa sih kebenaran? Carilah dulu. Saya udah dapat nih. Ya, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Yang pertama,
Jadilah Tuhan atas hidup kita. Tuhan itu jadi raja atas hidup kita. Ya. Di dalam hati ini bukan seperti raja umumnya, bukan. Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Biarlah Tuhan yang memimpin setiap keputusan kita. Jadi kalau kita melakukan apa-apa, tanya. Repot banget sih, deh. Mau apa-apa aja nanya. Nanya. Pagi-pagi bangun tidur berdoa, mengucap syukur, tanya Tuhan, hari ini mau ngapain ya Tuhan? Hari ini aku buka toko di Tuhan. Apa yang harus aku kerjakan selain buka toko? Tuhan, biar para pengutang-pengutang bayar. Ya kalau pengusaha kan banyak yang mengutangin ya, benar nggak sih? Kalau gini mah kayak ada nggak? Nggak ada kan? Biar pada bayar. Jadilah Tuhan atas raja atas hidup kita. Yang kedua, hiduplah dalam kebenarannya. Kebenarannya cara hidup kita benar di mata Tuhan. Syaratnya apa? Caranya gimana? Ada di Alkitab. Banyak. Ya, kasihilah musuhmu. Ya, kalau engkau benci saudara sama juga engkau membunuh. Repot kan? Kalau engkau menginginkan wanita, itu sama juga berzina. Banyak banget untuk kita benar itu. Mungkin kita bertahap naik ke hidup benar. Ya. Yang berikutnya berdoa dan beribadah. Jangan cuma doa di rumah saja, tapi datanglah ke gereja, beribadah bersama-sama, berkumpul bersama-sama dengan jemaat, saling menguatkan, syukur-syukur, saling cerita. Bisa cerita kepada Bapak Gembala, bisa cerita sesama jemaat. Gimana usahanya, gimana kehidupannya, bisa saling bercerita. Ya. Berdoa, carilah istilahnya ibadah. Jangan kita pergi luar kota, kita di malam gak ibadah juga. Bahaya, ya. Yang terakhir itu jangan khawatir. Apapun masalah kita, jangan khawatir sama Tuhan Yesus. Ya, asalkan kita cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita lanjut lagi. Yang kedua. Yang kedua itu ayatnya tadi Kak kembali lagi ke Yohanes. Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 48. Ini teguran ya dari Tuhan. Ya. Yang pertama meminta Tuhan perform, tapi ini teguran. Maka kata Yesus kepada, jika kamu tidak melihat ada mujizat, kamu tidak percaya. Hati-hati. Kita nyari Tuhan Yesus bukan karena mujizatnya. Amin. Amin. Kita cari Tuhan Yesus bukan karena berkatnya, bukan. Jangan, itu salah, Bapak Ibu. Pegawai istana ini tahu bahwa Tuhan Yesus itu sudah mengubah air jadi air anggur. Makanya dia datang kepada Tuhan Yesus, pasti dia percaya karena dia sudah melihat mujizat. Tapi yang digaris bawah di sini, Yesus itu mau kita percaya akan keselamatannya, bukan akan mujizatnya. Karena hanya pada Yesus keselamatan itu ada. Tidak ada jalan lain kepada Bapa tanpa melalui aku, Tuhan Yesus. Nggak ada jalan lain. Jangan percaya dengan yakin dengan mujizat. Ya, karena itu akan membawa kebinasaan. Karena itu akan membawa penyesalan. Karena itu akan membawa putus asa. Contohnya murid Tuhan Yesus. Berhari-hari, berbulan-bulan dia melihat mujizat Tuhan. Salah satunya siapa? Yudas. Ya. Itu dia lihat mujizat, tapi dia nggak melihat keselamatan itu ada di Tuhan Yesus. Dia pilih bunuh
terkesima dengan mujizat Tuhan Yesus. Tapi apa? Angkatan pertama binasa semua. Kenapa? Karena nggak melihat keselamatan yang Tuhan berikan. Nggak masuk dalam tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Ya. Anda percaya apa? Karena percayanya mujizatnya saja. Oh, kalau ada mujizat saya percaya. Oh, kalau saya diberkati saya percaya. Jangan seperti itu. Kita cari dulu itu keselamatan. Itu namanya berkat mujizat itu akan datang sendiri. Seperti pegawai ini. Ya, lanjut ya. Ketiga, lanjut. Ayatnya Kak. 48, 49. Nah, pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Pegawai istana ini tetap, ya, dia tetap meminta, dia tetap memohon, dia tetap mencari Tuhan Yesus. Ayat 50. Kata Yesus kepadanya, pergilah anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ya. Pegawai istana itu terus mendesak Yesus memberikan pertolongan, meminta mujizat untuk datang ke rumah Tuhan Yesus. Ya. Dan Tuhan Yesus nggak mau datang, cuma berkata apa? Pergilah anakmu hidup. Perkataan Tuhan Yesus adalah firman Tuhan yang ada di Alkitab yang setiap hari kita baca. Dan itu adalah perkataan Tuhan Yesus. Kita harus meresponi itu dengan iman. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar tentang firman Tuhan. Pegawai ini belum tahu anaknya sembuh atau enggak, hidup atau mati. Pegawai ini belum tahu. Hanya perkataan firman, yaitu Tuhan Yesus, pergilah anakmu hidup. Tapi pegawai ini percaya karena dia mengambil tindakan bahwa keselamatan ada pada Tuhan Yesus. Sebenarnya lebih keren kalau Tuhan Yesus ikut ya ke pegawai istana, masuk di dalam rumahnya yang mewah, pasti disambut dengan meriah, pasti diberikan segala sesuatu yang indah. Tapi Tuhan Yesus tidak mau. Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa firman-Nya itu berkuasa. Tanpa dia harus hadir, tanpa dia itu ada. Ya. Terus cari sumbernya, Bapak Ibu. Sumbernya siapa? Ya Tuhan Yesus. Mungkin saat ini Bapak Ibu sedang punya penyakit yang nggak pernah sembuh-sembuh. Mungkin ada masalah yang silih berganti terus berganti, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kita belajar pagi hari ini seperti pegawai istana yang dia nggak tahu sama sekali anaknya hidup atau mati, tapi dia percaya anaknya akan sembuh. Terus sering membaca dan mendengar firman Tuhan. Ya, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dengan kita membaca, ya, usahakan baca Alkitab itu kita yang ngomong. Ya, jangan yang mendengar. Kalau mendengar itu hanya kalau nyambi, ya, nyambi misalnya sambil nyapu, setel itu firman Tuhan dibaca, oh ya, apa-apa. Tapi waktu doa lagi, usahakan kita yang baca, kita yang ngomong. Supaya apa? Apa yang kita omongkan, apa yang kita dengar itu akan timbul iman kita. Amin. Jangan kalau yang ada yang baca ya, itu kalau saya biasanya ya sambil saya kerja, saya setel, ya, biar mengulang lagi apa yang saya baca. Ya. Yang keempat, sembuh saat Tuhan berkata dalam firman. Nah, yang tadi saya sampaikan, pegawai ini pulang, kembali lagi chat.
ke Yohanes 4 ayat 51. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Masih di tengah jalan, belum sampai rumah, sudah dapat kabar sukacita bahwa anaknya hidup, nggak jadi mati. Kenapa? Karena respon iman dia kepada perkataan Tuhan Yesus. Dia nggak ngambek loh, walaupun Tuhan Yesus nggak mau datang. Ya kan, kalau jemaat-jemaat ya yang kaya, kalau disuruh datang hambanya mungkin ngambek. Gimana sih? Saya suruh datang, nggak datang. Tapi ini nggak datang, nggak apa-apa. Dia pulang, dia percaya bahwa keselamatan terjadi dalam keluarganya. Ya. Ayat 52 kan. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anakmu? Anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang 53. Maka teringatlah ayahnya itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Jadi waktu Tuhan itu berkata, Tuhan Yesus berkata, apabila anakmu hidup, dan itulah terjadi mujizat. Tanpa Tuhan Yesus datang, ya perkataannya tiba sampai di rumah pegawai istana dan mujizat itu terjadi. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Ya. Apapun masalah kita, ya, percaya akan keselamatan dari Tuhan Yesus. Percaya bahwa mujizat itu terjadi dalam iman kita. Kita responi firman Tuhan. Saya sedikit saksikan kesaksian saya baru tahu 2 hari yang lalu. Ya, 2 hari atau 3 hari yang lalu. Tahu Blacky kan Bapak Ibu? Anjing peliharaan sebelah yang galak. Ya, 6 bulan yang lalu dia itu punya penyakit mata. Kira saya penyakit mata biasa, berekan. Ya, ada timbul gitu di bawah kelopak gitu. Jadi kalau tiap saya beresin gak sebut, nyiramin lah. Nyiramin kembang. Saya lihat, tambah gede, tambah benjol, merah. Bapak Ibu. Merah banget, kayak merah daging yang nggak ada kulitnya tuh merah. Nah, aduh, kata saya apa lagi? Ada aja nih anjing gitu. Udah galak, nggak bisa dipegang orang. Aduh. Terus saya cuma usap terus. Jadi kalau saya kan nyiramin kembang kan jadi mainan air. Saya usap, hanya saya bersihin gitu. Apa ditetesin apa? Cuma saya takut salah gitu malah jadinya bahaya. Jadi saya searching di Google. Searching di Google ada namanya tetes mata atau sarafnya tuh. Namanya apa lah pakai bahasa Inggris gitu. Terus kalau semakin besar ada, kalau di Google itu makin gede, makin nutupin matanya, itu harus dioperasi. Jadi saya berhayal aku operasi Blacky gitu saya. Hebat banget nih kayak manusia aja dioperasi. Udah gitu gimana cara bawanya? Dia digendong saya aja nggak mau, dituntun, wah keluar kaki langsung gigit orang gitu ya. Aduh Tuhan. Saya iseng ada, coba saya tanya ke yang klinik hewan ya, tempatnya pemikin ya. Itu ada tanya, salonnya nggak ada. Terus matanya Pak, nggak ada, kosong. Oh, adanya kapan? Ya nanti dicariin ya, seminggu lagi balik lagi aja. Oh, yaudah. Saya lupa. Hampir 2 minggu saya balik lagi. 2 minggu sebulan. Saya lupa. Kalau saya coba diolesin aja tiap pagi cuci mukanya dia aja udah. Gitu, cuciin, bersihin. Tapi diiringi dengan apa Bapak? Dengan doa. Tuhan Yesus sembuhkan Blacky. Dia duduk kadang di pangkuan saya, Tuhan Yesus sembuhkan Blacky. Saya olesin terus. Sampingnya ngiring gitu kan. Kan gak mau mukanya digituin ya. Saya olesin terus matanya pakai air. Kadang dia belokan gitu. Doa ya Dad sama Tuhan Yesus. Kayak orang bingung saya beneran. Ngomong begitu sama anjing kan, orang bingung. Ya. Akhirnya saya datang lagi ke klinik itu. Aduh Pak,
udah kayak nggak ada Pak, kayak masa nggak ada. Tahu nggak penyakitnya keren loh Bapak Ibu? Namanya cherry egg, cherry egg, mata cherry namanya itu. Boleh searching penyakit anjing mata cherry, keren banget ya saya. Mata cherry ini, ya kayak cherry yang di rambutan. Puji Tuhan, ya. 3 hari lalu saya biasa nyiramin kembang sama mainan dia. Kok tambah kecil, udah mulai hilang merahnya dan menciut. Itu ya. Menciut, nggak ada merah-merahnya, kecil. Saya lihat itu, kenapa penyebabnya? Gara-gara dari tanaman katanya. Jadi dari tanaman, serbuk tanaman itu, dia kan suka musel-musel di tanaman itu. Kalau nempel kena mata itu akan bengkak. Ya. Tanpa pengobatan Bapak Ibu, memang nggak beres sih. Jangan ditiru ya. Kalau punya hewan tetap diobati tanpa pengobatan. Saya cuma berdoa. Beneran. Bapak Ibu kalau mau lihat boleh. Saya pernah foto, cuma saya kehapus di HP saya. Itu lumayan besar itu merah. Sekarang saya foto yang sudah kempes. Ya. Mujizat itu terjadi asal kita terus-menerus berdoa sama Tuhan. Jangan pernah putus asa. Ya. Jangan menyampingkan firman-Nya, respon firman-Nya itu. Orang lain sudah dijawab, saya belum. Terus baca firman Tuhan, responi apa yang kita dengar melalui bacaan Alkitab kita, melalui khotbah yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan dengan iman yang kuat pegawai ini, seluruh keluarganya diselamatkan. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Iman bisa menyelamatkan. Yohanes yang di 3 ya. Iman bisa menyelamatkan banyak orang. Karena iman kita kepada Tuhan Yesus, itu akan menyelamatkan banyak orang. Mulai dari mungkin suami atau istri kita, anak-anak kita, ya. Apalagi mereka yang nanti akan di luar kota, itu ada perlindungan ekstra dari Tuhan. Ya, bagi anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Iman itu harus punya progres, artinya bertumbuh, terus meningkat, makin sempurna dan menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita responi setiap firman Tuhan yang disampaikan, setiap bacaan yang kita baca, ya, dalam Alkitab yang kita baca. Ya, kita responi dengan iman, ya, bahwa ada mujizat yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan selesai sampai saat ini. Saya undang pemain musik dan singer. Terima kasih Tuhan. Kita hidup karena percaya kepada Tuhan. Dan hidup bisa kami berhenti untuk kami sendiri. Haleluya.
Terima kasih Bapak. Percayakan berapa ada saat ini. Mari kau sucikan kami semua, layakan kami semua. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai dalam kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan menjadi anak-anak yang senantiasa berharap hanya kepada-Mu. Kau adalah jawaban bagi kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami yakin dan kami percaya. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai pada kehidupan kami. Kita dapat kami jalan sendiri tanpa Engkau. Percaya kuasa-Mu Tuhan menolong pada kehidupan kami. Berkali-kali Tuhan menolong kami. Berkali-kali Tuhan kuatkan kami dalam merasa sakit Tuhan. Kau selalu setia buat kami. Kami percaya dan kami yakin hanya di dalamnya kami boleh mendapat kekuatan-Mu Tuhan. Tanpa Engkau kita bisa berakhir dan berbuat tidak bisa berbuat apa-apa. Kami percaya yang Engkau Tuhan Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat bagi kami Tuhan. Kau sudah menolong dan kehidupan kami Tuhan. Kau sudah menjawab
Yakin kami percaya kiranya Tuhan yang sanggup menyertai banyak kehidupan kami hari-hari berkata. Kiranya Tuhan yang sanggup menyertai agar kekuatan. Terima kasih Tuhan. Sucikan ampun Tuhan beberapa ada saat ini kami percaya hanya Tuhan yang sanggup menyelesaikan hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Serahkan hanya dengan nama Tuhan Yesus menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita akan memberi koridor yang kedua. Kita menaikkan pujian Himma Sukacita Surga. Itulah kekuatan dari yang memberikan sukacita dalam setiap keseharian kita, di masa-masa sukar maupun di masa-masa senang. Hari ini banyak yang ada acara keluarga sehingga mereka harus pergi karena Senin anak-anak sudah mulai bersekolah ya. Jadi mereka ada acara keluarga, banyak yang izin, tapi kita puji Tuhan bisa hadir memenuhi panggilan Tuhan. Kita dengarkan warta gereja GPD Maranatha Please. Ibadah minggu kita KTM di hari Rabu jam 18. Kita akan datang lagi beribadah. Ibadah youth jam 18. Dimohon anak-anak yang sudah mulai besar bawa untuk acara youth. Dilanjutkan dengan latihan musik. Lanjut. Ibadah umum jam 7 pagi di gereja dan 7.45 di sekolah minggu di Kaseko. Yang berulang tahun minggu ini Dayu Fitra Maharani lagi ke Bandung ya. Lanjut yang ulang tahun pernikahan. Selamat untuk Bapak Denny dan Ibu Ella, selamat untuk Pak Dani dan Ibu J, selamat juga untuk Bapak Billy dan Ibu Dewi di Bandung. Tuhan memberkati doa kami sampai juga ke sana. Kita doakan bangsa Indonesia, kota Indramayu, kota Augelis, jemaat yang sakit. Biar Tuhan kuatkan mereka boleh sehat, boleh kembali kuat, dipulihkan. Jemaat yang tidak hadir hari ini banyak bepergian dan kami keluarga gembala dan keluarga pastori yang selalu membuka pintu gereja ini untuk saudara datang beribadah kepada Tuhan ya. Doakan putra putri kita yang memasuki tahun ajaran baru. Senin sudah mulai sibuk ya, masuk ke kelas ke sekolah masing-masing. Kiranya Tuhan jagai mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan bawa mereka pada kebenaran dan takut akan Tuhan. Kas sekolah minggu 1.118.000. Dilanjut dengan kas pemuda 1.137.000. Dilanjut dengan kas diakonia 1.626.000. Kas pembangunan 17 juta. Saldo kas wanita 2.155.000. Saldo dana 117.507.000. Yang akan menabung ke Ibu Sustina tidak ada. Yang akan membayar ke dana Lazarus hubungi Cilone silakan. Lanjut. Sudah habis? Habis.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biar kita terus ada di dalam hadirat Tuhan. Ada satu himbauan di gereja ini. Kita mau beresin, kita mau tempel di gereja kita karena sudah banyak yang rusak, sudah banyak yang tertopek, sudah melepuh-melepuh. Rencananya kita mau ini kan, tapi panitianya ini bapak-bapaknya belum bergerak ya. Jadi Bapak Ibu yang informasi untuk bisa menempel dinding kita, bagaimana caranya, berapa dananya, informasikan ke kami pihak gereja supaya kita boleh bikin cakep lah dinding gereja kita. Amin. Doakan ya. Amin. Doakan ya biar semuanya boleh berjalan dengan baik. Pengennya sih bulan ini, ya bulan Juli ini. Tapi entah bagaimana nanti panitia ya, Bapak Denny, Bapak Erwin, Bapak Jimmy, Bapak Ilmu, semua yang bisa urun pendapat. Bagaimana caranya supaya bagus. Kalau masakan ya tadi sama Mama Elis, bumbunya apa. Tapi kalau dinding kan Mama nggak tahu. Ya bagaimana caranya. Semua boleh berpartisipasi. Oh ya, pengennya begini-begini dan cantik lah di gereja kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari pasangan-pasangan yang berbahagia. Separuh-paruh nggak ada, masih sekolah minggu ya. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kiranya Engkau memberkati yang seperti amin. Kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena Dia yang memberkati kita panggilan-Mu yang suci, kami boleh datang dalam rumah Tuhan. Hari ini Tuhan kami bersuka cita bertemu dengan Engkau, percaya akan segala sesuatu yang akan Tuhan buat dalam kehidupan kami. Mari Bapa, kami mau satukan hati berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, bagi kota kami Haublis, Kabupaten Indramayu dan Jawa Barat. Tuhan menolong kami, dirikan kami keamanan, berikan kami kesejahteraan Tuhan, supaya kami boleh hidup dan berusaha bahkan beribadah dengan baik. Tuhan juga memberkati Tuhan untuk setiap gereja-gereja Tuhan, untuk setiap hamba-hamba Tuhan, untuk setiap umat-umat Tuhan, penjagaan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan yang sakit, jangan melawati mereka ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan kehidupan mereka supaya mereka boleh sehat. Yang saat ini Tuhan sedang ada acara bepergian maupun Tuhan mereka sibuk dengan acara di minggu pagi ini Tuhan. Yang sakit juga Tuhan, yang tidak ada orang untuk menjaga rumahnya Tuhan, dan juga Tuhan mereka yang kesulitan untuk berangkat ke gereja. Tuhan jamah hati mereka, Tuhan tolong mereka supaya minggu depan mereka boleh datang beribadah. Berkatilah usaha pekerjaan setiap anak-anak Tuhan di tempat ini, membuka usaha mereka, pekerjaan mereka. Taruhkanlah tangan berkat-Mu atas mereka Tuhan, supaya mereka boleh merasakan pertolongan Tuhan atas setiap berkat-berkat-Mu tiap hari ya Bapa. Berkati anak-anak kami yang besok Senin sudah mulai bersekolah Tuhan. Engkau melipat gandakan kekuatan mereka, kesehatan mereka.
Yesus, gereja Tuhan yang akan dibereskan, direnovasi dindingnya Tuhan. Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan untuk kami boleh merenovasi dinding gereja dengan baik. Berikan yang terbaik, bahan-bahan yang terbaik, tukang-tukang yang terbaik. Bahkan kami satukan hati Tuhan untuk dua keluarga yang datang kepadamu sebagai keluarga yang diberkati Tuhan dalam pernikahan kudus. Kiranya Tuhan turunkan segala yang terbaik dalam hidup mereka. Baik untuk Billy dan Dewi yang ada di Bandung, Tuhan, diberkati Tuhan dalam keluarga mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati kami dan menopang kami, menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Iya, Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan umat Anda kami. Berkati mereka, anak-anaknya, dan keturunan selanjutnya. Tuhan sediakan sempurna diberkati kepada mereka. Kelimpahan bertambah, diberkati dalam kelimpahan dalam Tuhan Yesus. Angkat hatimu di hadapan Tuhan, terimalah doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anak dan Tunggal Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai kita sampai merawat Tuhan Yesus memberkati kita semua yang percaya. Katakan amin.